Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita akan melakukan pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan pemeriksaan absensi terlebih dahulu. Absensi telah kita lakukan 15 menit sebelum materi pembelajaran akan dimulai. Baiklah, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu. Baik, ternyata sudah melakukan absensi semua ya. Baiklah, untuk itu marilah kita membacakan doa belajar terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan kita agar siswa dapat mengetahui dan menyebutkan berbagai macam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tingkat pusat dan daerah. Kemudian siswa dapat mengetahui dan menyebutkan perbedaan fungsi tiap peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. Nah, di sini terdapat peta konsep di mana peraturan perundang-undangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk pengertian peraturan perundang-undangan, ini akan dijelaskan tentang pentingnya peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kemudian akan diproses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan kita akan runutkan secara sederhana. Jadi peraturan perundang-undangan ini akan kita artikan dulu. Jadi apa sih pengertian peraturan perundang-undangan? Nah, pengertian peraturan undang-undang ini merupakan suatu norma atau ketetapan di suatu negara atau wilayah agar daerah tersebut sejalan dengan pemerintah, agar dalam sistem pemerintah itu administrasinya berjalan dengan lancar. Tujuannya apa? Pentingnya peraturan perundang-undangan ini agar negara itu tetap ada batas-batasnya, ada alat untuk mengontrol. Jadi misalnya ada suatu peraturan, ada suatu hukuman, maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misal, di suatu jalan itu kan ada rambu lalu lintas. Nah, apabila kita melanggar peraturan lalu lintas tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah, itu fungsinya pentingnya peraturan perundang-undangan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan ini ada dari tingkat pusat dan tingkat daerah. Untuk tingkat pusat ini biasanya dibuat atau dibentuk oleh pemerintah-pemerintah pusat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, bahkan di tingkat presiden dan menteri-menteri. Kemudian untuk di tingkat daerah, ini biasanya dibuat atau ditetapkan oleh gubernur, wali kota, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun dari hingga terendah itu RT RW atau pemangku adat. Biasanya di tingkat daerah ini bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Contohnya, misal seperti di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu memiliki peraturan tersendiri, di mana mereka masih memiliki kesultanan. Lain halnya juga di Nagro Aceh Darussalam di Aceh, itu teman-teman kita yang di Aceh itu ada peraturan tersendiri.
sesuai dengan daerah tersebut. Nah, hal tersebut akan diproses dan dilakukan penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dasar Undang-Undang Republik Indonesia itu adalah di Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu dipecah-pecah lagi, dijabarkan lagi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut lahirlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian diatur lagi oleh peraturan pemerintah dan peraturan presiden atau Perpres. Nah, ini di tingkat pusat. Sedangkan untuk di tingkat daerah itu ditambah lagi menjadi peraturan daerah. Jadi inilah skema runutan dari undang-undang di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Untuk tugas individu, silakan anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 19 sampai 20 dan bisa dikirim di email Ibu di rizkiseptiani75@gmail.com atau di WA juga bisa. Dan untuk tugas kelompoknya, coba kalian diskusi, amati gambar di bawah ini dengan teman satu kelompok. Untuk kelompoknya sudah kita bagi ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan itu akan memainkan peran. Dan di sini itu ada petugas polisi, terus juga ada pengendara motor dan pengendara mobil. Dan bisa ditambah dengan yang lainnya sesuai dengan kreasi kalian. Itu saja pelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah undang-undang itu sangat penting sekali untuk kita sebagai warga negara agar kita dapat mematuhi dan menjalani kehidupan di negara agar kita tetap aman dan terlindungi. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.